wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widiawati. Saya dari Alih Kredit Angkatan 3 Universitas Kusuma Husada. Di sini saya akan melakukan OSCE edukasi keluarga tentang nutrisi selama kehamilan. Permisi Bu Bida. Iya Bu, silakan masuk, silakan duduk. Saya tutup dulu pintunya nggih. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bida Nur Widiawati. Saya bekerja pada pagi hari ini ya Bu. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya kesini memeriksakan kehamilan saya. Oh, pemeriksaan kehamilan. Sebelumnya dengan Ibu? Ibu B. Oh, Ibu B. Baik Ibu B, ada keluhan apa nih? Ya Bu, akhir-akhir ini tuh saya mudah capek, badannya mudah capek. Terus tidur juga susah, sehari cuma 7 jam. Oh, ini mudah capek ya. Baik. Di sini nanti saya akan melakukan tanya jawab terlebih dahulu ya Bu. Nanti baru melakukan pemeriksaan fisik Ibu untuk mengetahui keadaan Ibu. Nanti baru saya akan memberikan sesuai dengan keluhan Ibu. Ya, Ibu B ya. Ya. Umur berapa Bu? 27 tahun. 27 tahun. Suku Jawa ya? Iya. Agamanya apa Bu? Islam. Islam. Pendidikan terakhir Ibu? SMA. SMA. Pekerjaan IRT. RT. Alamatnya pun Ibu? Merambe. Nomor HP yang bisa dihubungi? 085 677 8899. Ini kehamilan yang keberapa Bu? Yang pertama. Yang pertama Iya. ya. Umur kehamilannya sudah berapa Bu? 24 minggu. 24 minggu ya. Iya. Tadi merasa cepat lelah ya. Untuk tidurnya istirahatnya berapa jam? 7 jam sehari. 7 jam. Masuk makannya gimana? Teratur nggak? Enggak, soalnya kalau enggak selera enggak pengen makan. Oh, ini nunggu selera ya? Iya. Kan pemeriksaan dulu ya Bu. Bagi Bu, sudah saya lakukan pemeriksaan ya. Tadi hasilnya tekanan darahnya 110/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius, pernafasannya 24 kali per menit. Semuanya normal ya Bu. Untuk lingkar lengannya masih kurang ya Bu. Ini 23 cm, normalnya di atas 23,5. Pemeriksaan penunjang HB-nya 11 gram persen, normal HB-nya. Selanjutnya saya akan memberikan informasi tentang nutrisi ibu hamil ya Bu. Iya. Bapaknya juga bisa ikut untuk bergabung ya Bu, biar sekalian mengerti. Dia lembar balik ya Bu, untuk mempermudah dengan memahaminya. Baik, sebelumnya Ibu udah tahu apa aja nutrisi yang baik buat ibu hamil? Belum ya. Baik, sini saya akan menjelaskan ya Bu. Yang pertama, nutrisi baik untuk ibu hamil itu bersumber makanannya dari yang mengandung energi. Nah, biasanya makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, pada ibu hamil itu trimester 1 itu 0 sampai 13 minggu itu membutuhkan tambahan energi sebesar 180 kalori per harinya. Nah, untuk TM2 itu 14 sampai 28 minggu, dan juga TM3 29 sampai 40 minggu itu memerlukan tambahan energi sebesar 300 kalori per harinya ya Bu. Nah, contoh makanan karbohidrat yang mengandung karbohidrat itu seperti nasi, umbi-umbian, jagung, terus gandum, seperti itu nih Bu. Lemak itu untuk pertumbuhan dan perkembangan struktur serta fungsi otak janin. Nah, biasanya yang mengandung omega 3 itu seperti minyak kedelai, minyak jagung. Nah, nutrisi yang mengandung protein itu untuk membangun jaringan tubuh janin dan membuat pertumbuhan janin menjadi optimal. Nah, biasanya ibu hamil itu membutuhkan sekitar 60 gram per harinya. Terus sumber protein itu ada 2 Bu. Sumber protein hewani dan juga nabati. Nah, contoh yang hewani itu yang seperti daging, ikan, telur, susu, ayam, keju. Kalau yang protein nabati itu seperti
tahu, tempe, kacang-kacangan kayak kacang panjang, kacang kedelai, kacang merah, seperti itu nih Bu. Mineral. Nah, mineral itu biasanya mengandung kalsium, fosfor, dan juga magnesium. Nah, mineral ini digunakan untuk perkembangan tulang serta gigi. Kebutuhan kalsium ini yang dibutuhkan oleh ibu hamil itu sekitar 1000 sampai 1200 mg per harinya. Selain mineral juga ada vitamin. Nah, vitaminnya di sini ada vitamin B, B9 atau asam folat itu untuk mengurangi kelainan susunan syaraf pada anak, syaraf pusatnya gitu. Nah, itu biasanya ditemukan pada jeruk, kol, brokoli, wortel, kentang. Nah, selain B9 itu ada juga B1 atau tiamin. Nah, itu untuk membantu pertumbuhan janin. Nah, contohnya itu seperti kacang panjang, terus buncis, dan juga kacang kapri. Tahu itu kacang kapri? Tahu. Nah, selain B1 ada juga B2 Bu. B2 itu atau riboflavin. Nah, itu untuk membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, itu bisa dari bayam, brokoli, sawi hijau, daging, susu, seperti itu. Ada juga vitamin B12. Nah, vitamin B12 atau kobalamin itu biasanya terkandung dalam telur, susu, daging, dan juga ayam. Selain itu juga ada vitamin A. Nah, dengan vitamin A itu terkandung di dalam bayam, wortel, tomat, dan juga pepaya. Selanjutnya, selain nutrisi juga ibu harus memenuhi gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu harus aneka ragam pangan yang lebih baik, yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Selain itu juga ibu harus membatasi mengkonsumsi makanan yang kadar garamnya tinggi, karena nanti kalau kadar garamnya tinggi nanti bisa memicu ke tensi tinggi seperti itu. Terus minum air putihnya juga harus yang banyak ya Bu, untuk memenuhi cairan di dalam tubuh ibu. Terus kemudian selain itu juga untuk kopi itu harus dibatasi ya Bu, karena kopi kan mengandung kafein. Ibu hamil akan diberikan suplemen asam folat. Biasanya yang dibutuhkan oleh ibu hamil sebanyak 400 mcg atau 0,4 mg setiap harinya untuk mengurangi kejadian anemia menggaloblastik dalam jumlah yang besar. Penggunaan asam folat ini juga untuk mengurangi resiko kelahiran bayi dengan spina bifida atau kelainan syaraf yang efektif diberikan sebelum konsepsi sampai usia kehamilan 12 minggu. Selain itu, nanti juga akan diberikan suplemen zat besi. Untuk suplemen zat besi ini yang dibutuhin itu 60 mg per harinya. Besi dan juga 400 mcg atau ya sama seperti tadi 0,4 mg. Yang anemia itu sebanyak 90 tablet selama 3 bulan. Selain itu juga akan diberikan suplemen vitamin C. Nah, ini biasanya vitamin C itu yang dibutuhkan untuk ibu hamil sebanyak 250 mg per harinya, yang bisa dikonsumsi bersamaan dengan makanan, akan meningkatkan absorpsi zat besi non-hemi dari sumber makanan yang dikonsumsi. Nah, selain dari suplemen vitamin C juga bisa didapatkan dari jeruk, pepaya, terus strawberry, lemon, dan itu juga diberikan suplemen vitamin D. Nah, itu vitamin D itu nanti pada ibu hamil diberikan 400 intra-unit perharinya ya Bu. Nah, itu nanti dapat menekan kejadian hipokalsemia dan terapi pada bayi baru lahir, hipoplasmia, enamel gigi bayi, dan osteomalacia pada ibu. Yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah cukup? Sudah cukup. Sebelumnya, apakah Ibu sudah paham dengan yang sudah saya jelaskan semuanya tadi? Ya, Sudah cukup. Sudah cukup. Kalau sudah cukup, untuk vitaminnya masih vitamin untuk hamil? Tinggal 3. Saya berikan sekalian ya Bu. Iya. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih ya Bu.
melakukan dokumentasi.